Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Benar Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Kami mau percaya kepadamu karena Engkau sungguh Allah yang bisa dipercaya, Allah yang kebaikannya tidak pernah berubah, Allah yang kesetiaannya selalu teruji, Allah yang selalu hadir di dalam hidup kami, dan Allah yang juga hadir hari ini Tuhan, yang siap untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesaksian yang boleh juga menguatkan kami. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami belajar hari ini. Mari Tuhan berikan kerendahan hati kepada kami, untuk kami boleh menerima setiap firman Tuhan sebagai satu kekuatan untuk kami boleh terus bertahan di dalam Tuhan, untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan kami, dan mari Tuhan Engkau yang ambil alih semuanya, sehingga sungguh kami semua diberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga kami semua yang mendengarkan. Dan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, amin. Ya. Sebentar, kacamata. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
Tadi ketika saya datang ke sini rasanya exciting banget gitu ya, senang banget gitu. Nggak tahu pokoknya kalau datang ke gereja itu ada sesuatu hal yang apa ya, yang berbeda gitu ya. Setelah sekian lama kayaknya saya juga kangen gitu ya untuk sama-sama di sini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat ada satu kalimat bagus yang berkata begini, lelah boleh, menyerah jangan, ya. Kemudian ada juga kata never give up. Nah, saya nggak tahu apakah karena kebetulan, tapi dalam kamus hidup saya nggak ada kata kebetulan gitu ya. Tadi ketika akan ke tempat ini, kita lewat tol dan di depan saya itu ada truk besar dan ada tulisan. Saya nggak terlalu nggak tulisan itu. Tiba-tiba suami saya bilang, Welly bilang, tuh lihat ya, tulisan di truk aja tulisannya apa? Never give up gitu ya. Jadi, dalam hati saya, kok sama gitu ya dengan apa yang saya akan sampaikan pagi hari ini gitu ya. Terus dia katakan begini, tuh Kak, kalau kita sudah menyerah di satu hal, nanti biasanya ke hal yang lain kita akan menyerah juga. Saya pikir betul juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat dikatakan never give up. Kemudian juga ada yang berkata, jangan kalah dong sebelum berperang. Atau ada mungkin kita seringkali ada orang berkata, kamu tuh sebelum berperang udah kalah duluan gitu ya. Tapi saya punya hal yang senada dengan hal ini. Saya selalu katakan dengan teman saya atau siapapun, saya suka berkata begini, lebih baik masuk ke garis finish dengan bahkan dengan merangkak ya, harus dengan merangkak tapi masuk ke garis finish daripada lari kencang ya tapi masih di garis start sehingga ya masih di situ aja gitu ya. Jadi lebih baik kita meskipun kita harus merangkak tapi kita masuk ke garis finish daripada lari kencang tapi hanya lari di tempat dan hanya di garis start saja. Tidak ada hal yang kita capai dari hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau membaca nats kita pagi hari ini dari Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17. Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Satu kisah yang sudah sering kita dengar tentunya ya. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Kita akan membaca bersama-sama ya. Kaum pria akan membaca. Kaum pria boleh membaca ayat yang ke berapa? Ayat yang ganjil. Kaum wanita ayat yang genap. Ya. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Boleh ya? Kaum pria dulu. 1, 2, 3. Lalu datanglah beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa.
Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Terima kasih sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu kisah yang bicara mengenai menyelesaikan pekerjaan hingga akhir. Ya, satu kisah yang berbicara mengenai menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, gitu ya. Kisah teamwork yang solid. Tim kerjasama yang baik. Satu, bagaimana beberapa orang bersepakat untuk melakukan pekerjaan yang baik hingga akhir. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, di situ dikatakan pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi, ya, ketika Yesus mengajar, beberapa orang Farisi, bukan hanya satu orang. Kita tahu orang Farisi itu seperti apa. Orang yang pintar dalam hukum-hukum agama, orang yang menganggap dirinya dengan level yang tinggi karena lebih rohani daripada kalangan-kalangan yang lain. Dikatakan beberapa orang datang ketika Yesus sedang mengajar. Saya sangat percaya kalau dilihat dari kisah-kisah di dalam Alkitab, ketika orang Farisi datang ke tempat Yesus ada, pasti ada modus yang lain. Ya, pasti bukan hanya sekedar mau mendengar Yesus berfirman atau mengajar. Mungkin ada bagian dari itu karena pasti mereka penasaran apalagi nih yang akan diajarkan oleh Yesus. Tetapi pasti ada hal yang lain, yaitu bagaimana mereka ingin mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya. Nah, di dalam Alkitab kita sering melihat bagaimana Yesus selalu dicari kesalahannya oleh mereka. Dan menarik di sini dikatakan mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan Yerusalem. Oh, luar biasa ya. Tapi dikatakan bagaimana Tuhan, ya, kuasa Tuhan menyertai sehingga Yesus bisa menyembuhkan orang dari sakit. Nah, kisah ini dimulai di ayat yang ke-18. Kalau kita melihat di situ, di tengah-tengah pengajaran Yesus, di ayat yang ke-18 dikatakan beberapa orang, bukan hanya satu orang, beberapa orang. Bayangkan, mari kita bayangkan situasinya. Beberapa orang datang, ngapain? Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Bayangkan, mari kita bayangkan situasinya, mari kita bayangkan bagaimana caranya, bayangkan bagaimana beratnya beberapa orang harus mengusung seorang yang lumpuh, ya. Kenapa harus diusung beberapa orang? Kalau orang lumpuh, ibu saya ketika stroke itu hanya lumpuh separuh saja. Tidak bisa bergerak separuh saja. Ibu Olsia tahu ya, kalau orang yang sudah tidak bisa menggerakkan banyak hal di tempat tidur gitu ya, itu bebannya itu lebih berat Bapak Ibu. Orang yang nggak bisa bergerak itu berat banget. Saya kalau ngemandiin ibu, ngebersihin ibu itu susah banget gitu ya. Apalagi kan saya kecil ya. Kenapa? Karena dia tidak ada tenaga yang untuk mendorong dirinya sendiri. Dan dikatakan ini orang lumpuh. Ya, pasti berat. Nggak disebutin umurnya berapa ya, tapi di situ dikatakan beberapa orang mengusung orang lumpuh untuk apa? Untuk meletakkannya di depan Yesus. Tapi situasinya saat itu Yesus sedang mengajar orang banyak dan tidak ada kesempatan atau kesulitan, mereka kesulitan untuk meletakkan mereka di depan Yesus. Bayangkan Yesus di tengah-tengah dikerumunin orang banyak, mau masuknya gimana? Nerobosnya susah gitu. Tapi yang menarik buat saya, bagaimana mereka ini nggak berhenti ketika ya udah nggak bisa. Terus dia bilang sama temennya, udahlah ya, kamu terima nasib aja deh. Kamu memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sekarang kita udah bantu kamu sampai di sini cukup ya. Kamu lihat sendiri. Mereka yang lumpuh ini nggak buta. Kamu lihat sendiri bahwa ada begitu banyak orang dan kita nggak bisa masuk. Bisa berkata begitu teman-temannya? Sangat-sangat bisa. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika mereka berusaha meletakkannya dengan begitu banyak tantangan gitu ya. Di ayat yang ke-19 dikatakan karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap. Enggak hanya naik, ke
Karena kalau naik di atap itu juga nggak bisa masuk, harus bongkar atap. Dikatakan lalu membongkar atap itu nggak sampai di situ juga, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Menarik buat saya. Saya udah sering kali baca ini, sering kali dengar ini. Tapi ketika saya membaca lagi, pasti ada sesuatu hal yang menarik bagi saya. Ketika saya bayangkan, saya itu orang visual gitu ya. Tapi ketika saya bayangkan situasinya, di tengah-tengah situasi begitu banyak orang gak bisa masuk, terus mereka bilang, oke, satu pintu tertutup, ada masih pintu yang lain ya. Caranya yang lain apa? Ayo kita naik atap. Mungkin zaman dulu tuh rumahnya mungkin nggak seperti kita ya, modelnya gitu ya, atapnya. Tapi bagaimana mereka naik ke atap? Sampai di atap, gimana caranya? Ya untuk masuk harus bongkar. Kebayang nggak Bapak Ibu? Itu rumah siapa? Bukan rumah mereka. Tiba-tiba kalau kita datang ke rumah orang, terus naik ke atapnya, terus kita bongkar, yang terjadi apa? Ini orang kurang ajar banget, turun. Mungkin kalau di kita sekarang dibilangnya apa? Maling gitu ya. Tapi bayangkan, bukan rumahnya, tapi mereka mengambil resiko itu. Resiko untuk dimarah, resiko untuk apapun, tapi mereka tidak melihat resiko itu. Satu yang menjadi fokus mereka adalah mereka mau temannya sembuh. Ketika mereka membongkar atap itu, ketika sudah membongkar juga nggak asal bongkar. Kalau Tuhan Yesusnya ada di sini, bongkarnya di sini, nggak dapat juga. Betul ya Bu? Nggak dapat juga. Jadi mereka kan harus dikeceng-keceng mungkin ya. Tuhan Yesusnya ada di mana? Supaya ketika bongkar itu tepat gitu loh. Waktu mereka membongkar itu tepat, bahwa ketika mereka menurunkan, maka menurunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Kalau enggak, sia-sia. Saya hanya melihat ini luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saat itu saya melihat ini, firman ini bisa dilihat dari berbagai macam segi. Tetapi saya hanya mau melihat bagaimana support system atau support dari orang-orang yang ada di dalam hidup orang lumpuh ini. Itu luar biasa. Tidak disebutkan namanya siapa, hanya dikatakan beberapa orang. Tidak disebutkan juga apakah dia saudara atau bukan. Tetapi hanya disebutkan beberapa orang, dan saya yakin pasti kenal ya sama si lumpuh ini. Paling tidak kalau nggak kenal, mereka punya belas kasihan untuk membawa orang ini. Tapi menariknya ini beberapa. Mereka itu berarti sepakat. Bayangin, kalau yang satu bilang, no di sana lewat sini, nggak usah di sini aja. Kalau mereka nggak sepakat juga nggak bisa. Mereka sepakatnya apa? Membawa orang lumpuh ini bisa menjadi sembuh. Sepakat, nggak yang satu, udahlah sampai di sini aja, udahlah sampai di atasnya nggak ada, nggak bisa bongkar. Aduh susah banget, repot banget, udahlah. Tidak seperti itu. Tapi ada satu kesepakatan yang baik, mengerjakan yang baik dari orang-orang ini, teman-temannya ini, ya, siapapun itu, untuk apa? Untuk membawa si orang lumpuh ini tepat, menurunkannya tepat di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, resikonya bukan hanya itu saja. Saya hanya coba melihat resikonya. Bukan hanya ketika dia bisa dimarahin orang karena membongkar rumah orang gitu ya. Tapi kalau misalnya, kan misalnya 4 nih, misalnya bayangkan aja misalnya ada 4 orang. Yang sisi satu waktu menurunkannya nggak sama, nggak punya kesepakatan. Terus apa ya kalau orang Jawa bilang jingjet gitu ya, maksudnya nggak seimbang. Jatuh kan bisa si orang lumpuh itu, bukannya sembuh malah mati. Bisa kan kalau jatuh dari atap begitu. Tetapi yang menarik adalah mereka punya satu kesepakatan kerjasama yang baik. Dan itu terjadi karena mereka mengasihi orang lumpuh ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa kesulitan yang mereka alami, mereka tidak bisa berhadapan dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa ada orang lumpuh yang akan dibawa oleh orang teman-temannya ini untuk disembuhkan? Sangat-sangat tahu. Tuhan Yesus sangat-sangat tahu, ya. Di ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, yang disebut siapa? Iman mereka. Mereka itu siapa? Bukan orang Farisi. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang membawa si lumpuh ini.
Ketika Yesus melihat iman mereka, betapa luar biasa, dimulai dari rumah, mempersiapkan tempat tidur, ya, bisa jadi membawanya di tengah-tengah orang banyak, malu, bisa saja. Mereka berusaha sedemikian rupa sampai mereka bisa berhasil membawa orang lumpuh ini di depan Yesus. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata, apa Yesus berkata? Ayat yang ke-20, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Lihat ayat 21, ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, enggak ngomong, hanya berpikir aja, berpikir dalam hatinya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini yang saya katakan tadi. Mereka, orang-orang Farisi ini datang bukan hanya sekedar mau mendengar Yesus mengajar, tapi pasti ada sesuatu hal karena mereka selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Oh, mereka mendapatkan kesalahan pada situasi ini. Siapa dia? Kenapa dia mengampuni? Dia hanya anak tukang kayu. Kok bisa-bisanya dia mengampuni dosa orang? Ini menghujat Tuhan ini, menghujat Allah. Berpikir dalam hati nggak diomongin. Tapi menariknya dikatakan ayat yang ke-22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Tuhan Yesus bukan dukun. Tapi dia Allah yang tahu hati manusia. Allah yang tahu segala sesuatu yang boleh terjadi. Karena dia Allah yang berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Kenapa seakan-akan Yesus membiarkan orang-orang ini berusaha sedemikian rupa? Kan Yesus bisa aja ketika dia udah tahu dong, udah ada orang lumpuh, dia tahu dong ada kesulitan yang dihadapi oleh teman-temannya. Dia bisa dong berkata sama orang banyak, minggir, aku mau ke sana, aku mau menyembuhkan orang lumpuh itu. Tapi tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya hanya melihat bahwa Yesus memberikan waktu, Yesus memberikan kesempatan untuk orang lumpuh ini melihat bahwa hidupnya meskipun dia lumpuh, tapi lihat ada orang-orang di sekitar dia yang mensupport. Ada orang-orang yang mengasihi dia. Ada orang-orang yang siap untuk menolong dia. Itu dari sisi orang lumpuh saya melihat. Tetapi Tuhan juga memberikan waktu kepada teman-temannya ini, orang yang membawa orang lumpuh ini. Bahwa ketika mereka melakukan hal yang baik dari hati mereka, apa yang dikerjakan tidak akan pernah sia-sia. Karena pada akhirnya mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kisah ini. Dan Tuhan Yesus juga mau mengajar orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tuhan mau menyatakan bahwa saya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu mengampuni dosa. Karena hanya Tuhan yang bisa dan diizinkan untuk mengampuni dosa. Artinya ketika atribut itu Tuhan pakai, ketika dia lakukan itu, berarti Tuhan sedang menunjukkan bahwa saya adalah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus menghargai sikap yang tidak menyerah, ya. Karena bukannya Yesus tidak tahu, tetapi ketika Tuhan melihat tindakan orang-orang ini, itu semua terjadi karena iman mereka. Sehingga dia katakan, mana yang lebih mudah, mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah. Ya. Dosa diampuni. Kenapa bukan sakit yang disembuhkan? Kenapa Tuhan nggak bilang, kamu yang sakit sekarang sembuh? Tapi yang Tuhan katakan, dosamu sudah diampuni. Karena persoalan terbesar dari manusia adalah dosa. Ya. Dan lihat sikap dari pantang menyerah dari rekan-rekan si orang lumpuh ini membuat orang lumpuh ini bisa berjalan. Bukan hanya itu, tetapi dosa orang lumpuh ini pun diampuni dan mereka menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini mari sama-sama saya belajar dan kita juga belajar. Kita seringkali diperhadapkan pada situasi untuk siap menyerah. Betul ya, untuk siap menyerah. Ada bagian kemarin beberapa waktu ini ketika saya
Ya kita semua udah tahu ya cerita ini kuliah saya yang terlama gitu ya. Dari masuk 2017 awal gitu ya. Terus baru beres sekarang. Udah selesai kuliahnya tapi aduh tugas-tugas banyak. Pekerjaan ini kayaknya udah mau menyerah. Sudah mau menyerah. Udahlah mau menyerah aja gitu ya. Udahlah, udah enggak ya. Ada banyak situasi di dalam hidup kita di mana kita siap untuk menyerah. Dan banyak banget alasan untuk kita menyerah. Kenapa? Situasinya nggak mendukung, situasinya bukan yang saya harapkan. Menyerah kenapa? Saya sudah berusaha tapi nggak dapat. Saya sudah berdoa banyak tapi nggak dikabul-kabulin kayaknya gitu ya. Saya sudah bekerja keras tapi tetap aja ya yang saya dapatkan seperti ini. Banyak banget situasi untuk kita menyerah. Ketika saya mau menyerah, saya hanya berdalih sama Tuhan. Terlalu banyak tugas Tuhan di sekolah. Wah, waktunya udah susah. Wah, bla bla bla, banyak alasan. Tapi sebenarnya adalah karena dalam diri saya itu sudah seperti tidak ada lagi tidak ada lagi semangat untuk ya udahlah. Jadi memutuskan untuk ya udahlah menyerah aja gitu ya. Tapi bagaimana rekan-rekan di sini? Oh, udah, ayo. Pak Saud juga kadang-kadang, kapan Bu Ade? Aduh, itu tambah stres gitu ya. Pak Nelson juga, aduh tambah stres ya. Waktu kemarin dosen pembimbing juga bilang, ayo Ade, sudah sampai di mana Bu Ade? Aduh, saya bilang, Bu, saya itu kalau ada WA dari Ibu, tuh saya stres banget gitu ya. Udah mau menyerah. Karena kayaknya kalau menyerah tuh enak gitu kan. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi Bu. Nggak perlu kalau menyerah, ya udah, selesai dengan apa yang saya kerjakan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita banyak hal kita diperhadapkan pada situasi untuk menyerah. Menyerah dengan apa? Dengan ya banyak hal. Anak-anak yang sekolah menyerah dengan tugas-tugas. Regina sempat juga, aduh kayaknya udah deh aku mau pulang aja gitu ya. Ada situasi seperti itu, ada, siapapun ada ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menyerah atau tidak akhirnya akan menjadi pilihan kita. Kalah atau menang juga jadi pilihan kita. Ya. Roma pasal 8 ayat 32, boleh salah seorang membacakan buat kita semua? Coba kita baca Roma 8 ayat 32. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-32. Semoga saya tidak salah. Ya. Bentar. Sebentar, saya sepertinya salah ayat, ya. Oke, dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi ini ayat yang saya ambil, saya seperti salah tulis ya. Bahwa Tuhan berkata bahwa kita itu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembelajaran apa yang kita bisa dapat hari ini? Ya, yang pertama adalah mari kita bangun sebuah keyakinan. Bangun sebuah keyakinan bahwa tidak ada hal yang sia-sia ya untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Itu yang pertama. Mari kita membangun satu keyakinan terus-menerus dalam pikiran kita, dalam hidup kita, bahwa tidak akan ada yang sia-sia ketika kita mengerjakan sesuatu. Ya, keyakinan akan penyertaan Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Yakinlah bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak melakukannya sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman, dikatakan. Bukan hanya hari ini saja. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mau mulai menyerah, ketika kita mulai putus asa, aduh susah banget sih dengan anak-anak saya, aduh susah banget sih dengan pasangan saya, aduh susah banget sih dengan pekerjaan saya, aduh susah banget sih jadi istri, aduh susah banget sih jadi suami, aduh susah banget jadi anak, oh banyak hal gitu ya. Ketika kita mulai mau menyerah dan putus asa, menyerah dengan pekerjaan kita, menyerah dengan keuangan kita, menyerah dengan keluarga kita, menyerah dengan pertemanan kita, menyerah dengan usaha kita atau apapun itu, bangunlah terus. Tanamkan bahwa we are not alone. Kita tidak sendiri. Saya katakan tadi, si orang lumpuh ini punya support system yang baik. Mereka punya orang-orang yang mensupport. Tadi kesaksian Ibu Olsia, ya, bagaimana ketika bingung mengambil keputusan, Samuel berkata, "Mak, pergilah." Natalie berkata,
pergilah. Waktu merasa sedang dalam kondisi, aduh kayaknya kenapa sih Tuhan begini ya? Nggak salah loh kita bertanya dan kayaknya Tuhan kenapa begini gitu ya, nggak salah. Tapi ada support system suami yang berkata, udah nggak apa-apa, nanti pasti ada gitu ya. Selalu ada support systemnya. Sama ketika saya juga sedang alami seperti itu, ada suami yang terus mendukung saya. Meskipun kadang saya berdua itu, karena saya itu sudah terbiasa sendiri dulu ya. Jadi kadang-kadang mikirannya juga masih sendiri gitu ya. Jadi kayak bawanya apa-apa sendiri gitu ya. Tapi dia cukup berusaha sabar dengan saya. Meskipun kadang-kadang saya tahu apalagi laki-laki gitu ya. Oh kadang-kadang gak sabar ya. Ya saya udah aja ya udah terima diam kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya masih ada ngeyelnya juga gitu ya. Kenapa? Karena biasa. Apalagi misalnya contoh sederhana. Hal makanan, saya sudah terbiasa mengatur diri saya sendiri kan dengan perut saya. Kadang-kadang kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakan, oh masih bisa diatur, masih bisa disuruh perutnya nanti ya gitu ya. Tapi lupa gitu loh kalau saya sekarang udah ada keluarga. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita punya support system ya. Ketika kita merasa sudah mau menyerah, ingat ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan hadirkan untuk kita. Itu udah nggak bisa enggak. Ada suami, ada anak-anak, kalau yang masih sendiri ada orang tua, ada teman, ada siapapun, itu Tuhan pasti hadirkan. We are not alone, kita nggak sendiri. Tapi kalau kita menutup diri dan menganggap kita sendiri, ya susah. Karena semuanya kembali pada pilihan. Ya. Ada orang-orang di sekitar kita yang akan memberikan dukungan, yang akan memberikan bantuan, yang akan memberikan badannya, yang akan memberikan telinganya, yang akan memberikan rasanya, yang akan memberikan kesabaran dan kesetiaannya. Dan semua itu Tuhan yang memberikan orang-orang itu bagi hidup kita. Itu yang perlu kita yakini. Bangunlah ya, bangunkan rasa keyakinan bahwa segala yang pertama, segala sesuatu yang kita kerjakan itu nggak ada yang sia-sia. Ketika kita merasa ini masih sia-sia, mari kita lihat ada support system yang Tuhan kasih buat hidup kita, gitu ya. Orang lumpuh punya supportnya luar biasa, teman-teman yang mendukung dia sampai-sampai berani bongkar rumah, ya, nggak peduli. Gitu ya. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dengan hidup saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan yang punya kendali atas dunia ini, Tuhan Yesus yang punya kendali atas hidup kita pun tidak menyerah dengan kita. Mari kita belajar untuk juga tidak menyerah dengan hidup kita. Kebayang kalau seandainya Tuhan Yesus menyerah atas hidup kita. Aduh, kita tuh banyak seringkali bandel ya. Tuhan Yesus setia, kadang-kadang kita nggak setia. Tuhan Yesus baik, kita seringkali nggak baik. Tuhan Yesus itu murah hati, kadang-kadang kita nggak murah hati. Tuhan Yesus itu maha pengampun, kadang-kadang kita pendendam. Tuhan Yesus itu mengerjakan hal yang baik, kita mengerjakan hal yang jahat. Tuhan Yesus punya pikiran yang baik, kadang-kadang kita punya pikiran yang jahat. Tuhan nggak pernah menyerah dengan hidup kita yang demikian. Maka Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita jangan pernah menyerah dengan hidup kita. Tuhan mengerjakan bahkan apa yang bisa kita lihat dari Tuhan Yesus ketika dia tidak menyerah, dia buktikan. Dia mengerjakan tugas keselamatan sampai akhir. Sampai selesai. Bahkan dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Artinya dia kerjakan tugas beratnya itu sampai selesai. Dia bisa menyerah, bisa. Dia pernah rasa mau menyerah, iya. Di Taman Getsemani dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi aku gak bisa milih. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Dan dia harus melewati masa itu. Masa kesulitan itu. Ketidakmenyerahan Yesus menghasilkan keselamatan buat kita hari ini. Bayangkan ketika Yesus berhenti di dalam penyiksaan, maka kita tidak akan selamat. Ketika Yesus berhenti pada kematian, tidak ada kebangkitan. Tapi kita bagaimana melihat dia tidak menyerah dalam siksaan dan kematiannya. Sehingga dia memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Itu yang paling penting. Itu yang perlu kita terus tanamkan. Dia tidak menyerah dengan hidup kita. Dia tidak menyerah untuk memberikan keselamatan buat kita. Yuk sama-sama belajar. Jangan menyerah dengan hidup kita. Apa yang kita alami belum seberapa sulit? Iya pasti sulit. Tapi apapun alasanmu untuk menyerah, ingatlah. Hanya ingat. Dia ada. Mari kita percaya. Trust, bukan believe.
Trust itu lebih benar-benar apa ya? Kalau di bahasa Inggris itu lebih dalam lagi, lebih tajam lagi artinya. Hanya percaya. Percaya apa? Dia bekerja. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih hari ini kembali kami diingatkan. Kisah orang lumpuh yang Tuhan sembuhkan, dia bisa diampuni dosanya, menerima keselamatan dari Tuhan, menerima kesembuhan. Karena ada orang-orang yang ada di dalam hidup dia, bekerja dengan luar biasa, menolong dia. Dan ketika mereka memutuskan untuk menolong orang lumpuh ini, tentu ada kasih Tuhan yang menggerakkan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hari ini pun kami seringkali ada di dalam situasi yang mungkin berbeda dengan orang lumpuh ini. Tetapi kadangkala kami diperhadapkan pada situasi yang sulit di mana kami mau menyerah dengan hidup kami. Di luar sana ada begitu banyak orang yang menyerah dengan hidupnya dan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas di dalam hidup mereka. Tetapi kami menjadi orang-orang yang punya tujuan yang jelas. Karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami sudah diampuni Tuhan Yesus. Engkau sudah mati bagi kami di kayu salib. Dan kematianmu tentu bukan menjadi kematian yang sia-sia karena engkau bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan bahwa engkau Allah yang tidak pernah menyerah atas hidup kami. Ajar kami Tuhan, kuatkan, teguhkan kami, supaya kami pun tidak menyerah dengan hidup kami. Tetapi kami selalu yakin bahwa ada Tuhan bagi kami dan ada Tuhan yang bekerja bagi kami. Biarkan kami boleh terus membangun keyakinan kami bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan tidak ada yang sia-sia. Kami tidak akan pernah kehilangan upah kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan memberkati setiap hal baik yang kami kerjakan. Bantu kami Tuhan, kuatkan kami, ingatkan kami bahwa Tuhan sungguh baik, amat baik, dan sangat baik. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menyerah. Karena ketika kami menyerah, kami berputus asa, kami tidak melakukan apa-apa, maka kami sebenarnya tidak sedang berserah kepada Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan mampu bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya Bu Ade. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Sekarang tiba saatnya kita akan perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Ya, Pak Nasron, Pak Alek bisa bantu dalam ini. Mari kita angkat pujian kasih yang terindah. Yang terindah telah terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kehebatku, namun mengenai anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Baik, Engkau baik, yang baik bagiku. Engkau baik, Engkau
kasih yang terindah. Mari kita bangkit berdiri. Aku terima kasih yang terbesar dari Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kehendakku, namun oleh anugerah-Mu, Tuhanmu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. 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 Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bisa merenungkan bagaimana kasih Tuhan. Inilah kasih yang terbesar bagi Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana kita boleh mengikuti perjamuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Roma 8 ayat 37 mengatakan kita lebih daripada orang-orang pemenang. Karena itu kita bersyukur Tuhan memberikan kita kemenangan. Oleh karena apa? Oleh karena kematiannya di kayu salib. Dia rela mati untuk kita. Dia memberikan tubuhnya untuk dikorbankan, dicambuk untuk kita. Bahkan darahnya tercurah. Itu semua untuk kita. Pada saat ini, pada saat kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Seperti yang mengangkat orang-orang lumpuh yang dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memuji iman mereka, sehingga Tuhan bertindak menyembuhkan orang lumpuh. Kita juga sama. Pada saat kita datang ikuti perjamuan kudus ini, mungkin ada pergumulan, ada masalah yang kita hadapi. Biarlah melalui perjamuan kudusnya akan kita lakukan ini. Kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Sakit penyakit bisa sembuh. Masalah-masalah yang kita hadapi Tuhan akan campur tangan. Karena itu sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia bersama-sama dengan muridnya mengadakan suatu perjamuan kudus. Ketika itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan mengangkatnya ke atas. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Ingatlah pada saat engkau memakannya, tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untukmu. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Setelah itu dia mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas dan mengucap syukur. Dia mengatakan, inilah darahku yang telah dicurahkan untuk menembus dosa-dosamu. Ingatlah pada saat engkau meminumnya, darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk menembus dosa-dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Di mana kami yang tidak layak Tuhan layakkan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Itu kami rasakan penyertaan-Mu. Dan juga senantiasa Tuhan senantiasa yang menolong kami Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh disegarkan kembali. Sehingga kami boleh mempunyai semangat yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu bagaimana kebaikan Tuhan pada kami. Kita mau katakan Engkau baik, Engkau baik. Baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus, mulia namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan hidup kami dari saat ini sampai seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyi dulu ya. Kita akan berdoa dulu. Saya minta Ibu Pur yang pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau sudah pertemukan kami kembali di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu dalam kasih dan karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan. Engkau taburkan melalui Pendeta Ade. Engkau terus berkati Pendeta Ade untuk pelayanannya, keluarganya, dan juga cita-cita yang saat ini masih Pendeta Ade kejar, atau apapun yang menjadi keinginan dan kerinduannya di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang luar biasa hari demi hari yang tidak pernah berhenti bagi kami. Kami rasakan begitu luar biasa. Terima kasih, kami berikan persembahan kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa segala apa yang kami berikan itu tidak sia-sia bagi Engkau, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas kami persilakan. Membawa hatiku
Ya, terima kasih. Salam Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta. Terima kasih Bu Ade untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, ada dua yang saya tangkap perlunya orangnya, dukungan yang memberikan dukungan, entah itu dalam keluarga, barangkali lembaga, gereja juga, dan jangan menyerah. Ya, saya kira jangan menyerah inilah yang sering menjadi hambatan kita semua. Karena kita mudah menyerah. Ya, tapi saya kira ini hal yang baik ya, supaya kita tidak menyerah seperti beberapa orang yang mengusung, orang yang lumpuh, yang siap menanggung resiko apapun. Saya tadi sempat mikir juga, kalau itu bukan Tuhan Yesus mungkin dia udah marah, ganggu aja loh. Orang lagi khotbah kok diganggu dari atas lagi, nggak sopan. Ya, sempat saya mikir juga. Ya, tapi ya saya kira Tuhan Yesus melihat motivasi mereka, jadi dia fokus kepada ya orang yang sakit tadi. Terima kasih Bu Ade, terima kasih untuk yang lain juga Pak Pur. Ya, senang bisa bertemu kembali dari Surabaya jauh. Ya, juga tadi kakak ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lihat warta. Bapak Ibu bisa lihat semua. Nah, total persembahan kita kemarin itu 295.000 ya. 295.000. Tuhan memberkati. Ayo kita lanjut. Yang berulang tahun, ada gembala kita Bapak Yopi, selamat ulang tahun Pak Yopi. Ada di Zoom tadi saya lihat. Ada mana? Nah ini Tion, soalnya di sana putih, di sini merah nih bajunya maksudnya. Selamat ulang tahun, Tio. Bersamaan dengan opanya ini ulang tahunnya. Ada Roni, ya. Selamat ulang tahun, ya tanggal 3 Roni. Oke, kita lanjut. Tanggal 6 ada Amos. Selamat ulang tahun juga. Tanggal 6 ya. Tanggal 9 ada Rio Marbun, Pak Rio. Tanggal 14 ada Jericho ya, Setiawan. Ya, selamat ulang tahun juga. Tanggal 17, banyak sekali nih ya. Ibu Rosi. Tanggal 17. Ya, tanggal 20 Deborah, selamat ulang tahun. Silakan. Lanjut. Ulang tahun pernikahan pada tanggal 8 Bapak Rio sama Ibu Anita. Selamat ulang tahun juga. Ulang tahun pernikahan. Ada lagi? Oh, udah ya. Ya, ini yang bertugas minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, ini ada Ibu Ros, nanti saya bisa kasih tahu. Ya, semua ada ya. Oke, lanjut. Khotbah Bapak Yopi di Radio CP 103,5 FM setiap minggu pagi pukul 7. Dan juga sekarang sudah di-share di grup kita. Jadi silakan bisa mendengarkan kapan saja karena sudah di-share. Oke, lanjut. Pokok doa kita ada tambahan. Hari ini ya. Namanya saya karena bilang kakak-kakak gitu jadi. Ya. Itu kan tanda hormat kita biasa begitu ya. Regina, hari ini pulang gereja langsung gitu. Hah? Oh, sore. Jalan malam nih. Pak Pur jalan malam juga. Baik. Ya, kita ada lagi atau sudah? Oh iya ya. Oh ya, soal gempa saya juga nggak tahu, saya nggak lihat sama sekali. Ya, kita doakan Bapak Ibu ya. Dulu juga pernah itu tahun berapa itu saya ingat itu gempa Tarutung itu banyak sekali korbannya. 87 ya. Ya, tahun 1987 ini terulang kembali. Saya tidak tahu berapa ini apa namanya itu. 6 cukup besar juga. Ya, kita doakannya Tarutung. Ya, kita bersyukur bahwa wilayah ini masih kuat dengan kekristenannya, beda dengan wilayah saya. Karo itu sudah hampir
50-50 tuh. Apalagi pembangunan pesantren sekarang lagi agak diributkan. Walaupun tidak di kabupatennya, tetapi perbatasan lah gitu ya. Yang wilayah itu semua juga memang orang Karo, dan itulah lingkungan pekabaran Injil pertama dulu masuk di Kabupaten Karo itu. Tidak jauh dari situ sedang dibangun pesantren. Nah, ini kita doakan memang Sumatera Utara ini ada, ya ini mungkin barangkali perlu dipotong nanti di Pak Pur ini. Kan ini dukungan Abdul Somad ini gubernur kita ini kan ya, orang Aceh ini, gubernur Sumatera Utara. Jadi saya kira satu rumpun itu Jawa 5 juta lebih. Ya kalau Batak itu sekitar 6. Ya, jadi itu biar Bapak Ibu tahu. Jadi kenapa di Sumatera Utara kok Islamnya banyak? Ya memang begitu. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Firman Tuhan sudah kami dengar lewat ibadah ini, untuk kembali memotivasi kami supaya kami tidak menyerah. Seperti contoh yang sudah kami lihat dari pengusung orang-orang yang lumpuh. Dan betapa pentingnya juga orang-orang lain di sekitar kami memberikan dukungan. Karena itu biarlah kiranya Tuhan, kami juga belajar untuk memberikan dukungan kepada orang-orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati Bu Ade terus supaya Tuhan menolong dalam perjuangannya, dalam sekolah, di rumah tangga, dan juga mungkin pergumulan lain, sering pula masalah kesehatan. Kiranya Tuhan campur tangan atas semua. Dan kami berdoa untuk Regina yang hari ini, mungkin malam akan berangkat kembali ke Salatiga. Tuhan kiranya memperlancar semua di jalan, tidak ada kendala, tidak ada masalah, sehingga dia kembali bisa menjalankan aktivitas yang merupakan tanggung jawabnya di sana, baik itu berhubungan dengan basket juga pendidikannya. Kami serahkan semua, Tuhan kiranya menolong, memberikan orang-orang di sana yang bisa mencari temannya, yang bisa menghiburkan, menguatkan hatinya dikala dia rindu, dikala dia merasa sendiri. Biarlah kiranya Tuhan mengirimkan malaikat mau menjadi pendamping bagi dia, entah dalam bentuk apapun itu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dia mampu melewati bahkan masa sukar sekalipun, karena masa sukar itulah menjadi satu kesempatan bagi dia untuk lebih tegar, lebih kuat, dan maju lagi di dalam karakter maupun imannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa, bersyukur untuk saudara-saudara kami yang terlibat melayani yang lain. Terima kasih untuk mereka, kontribusi mereka juga merupakan hal yang tidak bisa kami hitung besarnya, karena kami tahu mereka lakukan ini untuk Tuhan, maka nilainya adalah nilai kekal. Karena itu biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Dan terima kasih juga untuk seluruh peralatan yang bisa kami pakai, dan juga untuk tempat ini, karena semua ini menjadi sarana pendukung kami. Terpujilah nama Tuhan, dan kami berdoa supaya Engkau memberkati pemilik tempat ini, pengelola tempat ini, dan bahkan tempat ini secara keseluruhan. Tuhan memberkati bahkan orang-orang yang menjalankan usaha di dalamnya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Pak Yopi, Tio,
Kami bersyukur untuk ulang tahun mereka, juga bersyukur untuk ada Amos, ada Pak Rio, ada Roni. Kami bersyukur untuk semua dan juga yang lainnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua yang berulang tahun ini, dan biarlah kiranya mereka semakin menikmati kasih sayang Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Secara khusus untuk gembala sidang kami, Tuhan selalu topang, kuatkan, dan biarlah kesehatan beliau tetap terjaga dengan baik bersama ibu dan tentu semua anggota keluarga yang lain juga. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kepadamu untuk korban untuk bencana gempa di Tarutung. Kami sangat berharap supaya saudara-saudara kami di sana segera bangkit kembali, dan gereja Tuhan supaya memberikan kekuatan rohani, menyemangati mereka melalui firman Allah dan juga bentuk kepedulian yang lain, tapi juga penghiburan lain yang Tuhan kiranya kirimkan kepada mereka melalui bantuan-bantuan, rasa simpati, kepedulian apapun, supaya ini semua bisa segera memulihkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang trauma, supaya Tuhan segera juga memulihkan. Bagi yang kerusakan huniannya, kiranya juga Tuhan menolong semua Tuhan dalam berbagai sektor yang menjadi kerugian bagi masyarakat dan juga pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menolong supaya betul-betul mereka bisa melalui masalah ini dengan tetap optimis, tapi juga tentu harapan kami agar dengan kejutan ini mereka semakin mencari Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih berserah lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami secara keseluruhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami supaya bangsa ini tidak jatuh ke dalam krisis karena begitu banyak bangsa yang sudah mengalaminya. Tolonglah supaya ekonomi bangsa ini bisa tetap kuat, dan juga untuk suplai kebutuhan sehari-hari pun kiranya semua terpenuhi di tengah-tengah kenaikan bahan bakar minyak. Tentu ini juga akan menjadi beban bagi masyarakat. Karena itu tolong supaya masyarakat tidak terpancing juga oleh isu-isu yang berbau hoax yang bisa memecah belah bangsa kami, yang bisa membenci pemerintahan kami. Tolonglah ya Bapa di surga, supaya kami semua belajar untuk menyikapi secara dewasa keadaan dunia yang sedang berlangsung dan tidak memanipulasi situasi ini menjadi hal-hal yang buruk bagi bangsa kami. Tapi biarlah kami semua belajar dan sadar untuk membangun bangsa ini bersama-sama, walaupun mungkin banyak ketidakpuasan yang dialami oleh kami semua. Tapi biarlah kiranya Tuhan kami tidak menjadi pemicu masalah, tetapi kami hadir untuk menjadi solusi bagi masalah, walaupun mungkin kami hanya melakukan dengan cara yang sederhana. Dan gereja Tuhan pun supaya tetap bangkit di tengah-tengah bangsa ini. Kami berharap agar gereja Tuhan sungguh-sungguh peduli kepada masyarakat, mengulurkan tangan bagi yang berkesusahan, dan juga gerejamu supaya semakin bersatu, bekerja keras untuk menolong bangsa kami. Tentu kami berharap juga kabar sukacita bisa semakin diberitakan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga semakin banyak orang yang dibawa kepadamu. Tolonglah nyatakan kuasamu, nyatakan kebesaranmu. Biarlah engkau sendiri melawat bangsa kami, karena bangsa ini membutuhkan Tuhan bukan hanya untuk kehidupan berbangsa dan kehidupan pribadi, tapi juga membutuhkan Tuhan, membutuhkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kehidupan kekal. Karena itu kami serahkan semua agar gerejamu lebih bergegas lagi, dan bahkan semua sarana apapun yang ada Tuhan memberkati untuk hambamu juga. Biarlah kiranya engkau terus menyemangati hambamu ini untuk terus melangkah sesuai dengan panggilan Tuhan untuk memberitakan berita sukacita itu. Tolonglah ya Bapa supaya engkau terus bekerja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan menolong. Untuk Michael kami terus doakan, Ibu Lili kami terus doakan. Tuhanlah kiranya menolong, dan juga mungkin kalau ada saudara kami yang lain yang sakit, juga Tuhan kiranya menolong. Dan rumah-rumah tangga jemaatmu Tuhan memberkati, dan tolong supaya kami dalam berkehidupan rumah tangga belajar terus saling menyesuaikan diri satu dengan yang lain, tidak meninggikan kemauan dan ego kami, tapi belajar merendahkan diri, merendahkan hati. Tolonglah engkau campur tangan atas semuanya. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan agar kami semakin belajar peka untuk kepentingan orang lain dan melakukan sesuatu yang bisa kami lakukan, dan paling tidak kami bisa hadir sebagai orang yang menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, sebelum mengucapkan pengakuan iman rasuli, kayaknya kan kemarin yang ulang tahun 2 orang nih ya. Saya mau menyapa dulu, ada Pak Yopi ya di Zoom. Selamat pagi Pak Yopi. Ya, selamat ulang tahun ya Pak Yopi. Ada berdua nih. Kita mau nyanyiin dulu deh selamat ulang tahun ya. Ulang tahunnya kemarin kan, baru kemarin. Oke. Tio maju katanya, yuk kita mau berdoa juga buat Tio deh yuk. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, selamat ulang tahun Pak Yopi. Selamat ulang tahun ya Tio. Kita mau berdoa, nanti kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua kami, gembala kami, Pak Yopi, dan juga Tio, adik kami, anak kami yang kemarin boleh berulang tahun. 1 tahun sudah Tuhan tambahkan usia dalam hidup mereka. Tentu ini satu perjalanan yang luar biasa, karena bagaimana Tuhan hadir, bagaimana Tuhan bekerja. Hari-hari yang mereka lalui tentu tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang mungkin menjadi kesulitan dan pergumulan, tetapi tentu Tuhan menyeimbangkan dengan sukacita hal-hal yang juga jauh lebih baik, sehingga biarkan baik Pak Yopi juga Tio boleh tetap melihat bahwa mereka punya Allah yang sama, punya Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Yopi dan keluarga yang juga boleh terus hadir di dalam kehidupan Pak Yopi, dan ini boleh menjadi terus kekuatan untuk boleh dia bersukacita. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati Pak Yopi dan keluarga. Begitu juga dengan Tio, terima kasih untuk orang tua, terima kasih juga untuk adik yang boleh ada dalam hidup dia, dan kiranya Tio boleh bersyukur karena dia punya keluarga yang luar biasa, dan Tuhan sudah menempatkan keluarga juga yang baik dalam hidup dia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami semua jemaat bersukacita, kami semua jemaat boleh bersyukur karena kehadiran mereka dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari di depan mereka Tuhan juga terus ada dan Tuhan terus bekerja. Di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Yuk silakan duduk. Bapak Ibu, saya ya Pak Yopi, sama-sama. Jadi kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan Allah terus menaungi engkau, terus menyelimuti engkau. Kiranya sinar kasih setianya yang tidak pernah berubah akan terus memancarkan kekuatannya bagi hidupmu, dan kiranya karya Kristus di atas kayu salib membuat engkau melihat bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang tidak menyerah, dan membuat kita akan terus bertahan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus pun akan terus menaungi engkau, memberikan penghiburan saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Itu bagian
segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami, bahkan firman yang telah kami dengar, boleh itu semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar juga Bapa kami akan undur dari tempat ini. Engkau sertai kami dalam perjalanan kami ke tempat kami masing-masing. Dan aktivitas kami selama 1 minggu ke depan kami serahkan. Biar Engkau yang turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.